beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan malam ini memang seharusnya kita sedang memulai sesuatu perayaan demokrasi melalui pemilu. Dan namun melihat situasi belakangan ini, tentu kami mendengarkan banyak pihak. Kita menangkap apa yang menjadi kegelisahan, suasana kebatinan yang muncul di masyarakat. Ada tokoh agama, ada guru-guru bangsa, ada seniman, ada budayawan, ada teman-teman jurnalis, ada para pemret, para aktivis mahasiswa, dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Kewajiban kita Bapak Ibu untuk menjaga. Karena kalau kita merasakan itu, rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Saya tenang kok. Dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Inilah amanat reformasi dan inilah amanat konstitusi yang sekarang kita pegang. Dan tentu kita mesti menyelamatkan seluruh golongan, seluruh kelompok masyarakat, dan bagaimana sejatinya kita menjaga NKRI. Bapak Ibu, saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Selasa, 14 November 2023. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyelenggarakan acara undian pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres tahun 2024. Sudah terpilih nomor-nomornya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nomor urut 1. Prabowo Gibran nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. 3 nomor ini sudah terpilih masing-masing dan nomor 3 itu dimiliki oleh pasangan Ganjar dan Mahfud. Saya kok melihat ini seolah-olah selaras dengan kemauan rakyat dan kemauan kader PDI Perjuangan, karena dalam pemilu tahun 2024 PDI Perjuangan juga bernomor urut 3. Jadi mudah sekali bagi kader PDIP untuk mempromosikan kemenangan Ganjar Mahfud sekaligus kemenangan dari partainya. Nah, saya tidak akan mengulas tentang pemilihan nomor ini dan maknanya seperti apa, tapi ada hal yang menarik pada waktu pidato seusai pemilihan nomor undian, terutama yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nah, pidato dari Ganjar Pranowo ini luar biasa. Dengan penuh percaya diri, Ganjar mengemukakan
tentang adanya drama Korea atau drakor akhir-akhir ini. Ada pesan-pesan moral dari Ganjar Pranowo yang disampaikan terkait dengan manuver-manuver politik, kemudian adanya indikasi kecurangan pemilu dan sebagainya. Intinya meskipun ini ada pesan-pesan normatif yang disuarakan oleh Ganjar Pranowo, ini seolah-olah menohok Gibran Rakabuming Raka. Karena seperti yang diulas majalah Tempo, Gibran ini dipersepsikan sebagai anak haram konstitusi karena mendapatkan tiket menjadi cawapres dengan proses yang tidak lazim berdasarkan kong kali kong manuver-manuver yang melanggar etika dan moral yang seharusnya menjadi roh penyelenggaraan hukum di Indonesia. Nah, saya melihat Ganjar ini dengan penuh ketegasan, dengan nada-nada yang jelas, runut, narasi yang mudah diterima oleh pendengarnya, dan ini memang keistimewaan seorang Ganjar, dan ini membuat Gibran Rakabuming Raka yang berdiri menyaksikan pidatonya melongo begitu, seolah-olah tidak berdaya, seolah-olah ya grogi lah, kelihatan dari pancaran mukanya. Kebetulan saya mempelajari fisiognominya. Fisiognomi itu adalah ahli tentang ilmu wajah gitu. Saya melihat mimik Gibran cukup panik, cukup merasa tersinggung, tersindir dari ucapan normatif dari Ganjar Pranowo. Dan menurut saya ya inilah seharusnya Gibran harusnya tersindir, harusnya punya rasa malu juga bahwa dia mendapatkan tiket hasil kong kali kong yang dilakukan intervensi ke Mahkamah Konstitusi melalui sang paman Usman yang bernama Anwar Usman, ketua MK pada waktu itu. Nah, sekarang paman Usman ini sudah diberhentikan dari ketua MK dan tidak boleh lagi mengadili sengketa pilpres maupun pemilu yang mempunyai potensi konflik of interest. Nah, ini hukuman yang sangat berat bagi seorang hakim. Karir 40 tahun yang dibangga-banggakan oleh Anwar Usman seolah-olah runtuh. Tapi bagi saya inilah buah dari apa yang dilakukan oleh Anwar Usman. Kembali pada pidato Ganjar Pranowo, ini merupakan angin segar. Angin segar buat bangsa ini karena Ganjar Pranowo mengemukakan dengan kalimat-kalimat yang sangat jernih, jelas, mewartakan misi visi dari pasangan Ganjar Mahfud dan membuat himbauan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menyikapi Pilpres dan Pemilu tahun 2024 ini sebagai pesta demokrasi dengan sukacita, dan kita harus menyikapi dan mempunyai akal sehat dan nurani untuk memilih pemimpin yang terbaik. Kita harus memilih pemimpin yang lahir dari proses yang legal, yang wajar, yang tidak menabrak semua koridor rambu-rambu hukum. Kita tidak boleh memilih pemimpin hasil produksi dari kong kali kong atau manuver atau yang disebut dengan anak haram konstitusi. Itu himbauan saya sebetulnya. Nah, karena saya bukan Ganjar, saya lebih tok ngok itu ya, tok ngok itu langsung begitu. Tapi kalau Ganjar kan penuh dengan norma-norma dan penuh dengan sindiran-sindiran halus tapi sangat elegan. Dan sekali lagi saya melihat mimik muka Gibran ini sudah kelihatan tidak percaya diri gitu ya. Dan inilah sebetulnya yang harus diterima oleh Gibran karena secara tidak malu-malu mendapatkan tiket dan menggunakan tiket itu, padahal tiket itu sudah terkonfirmasi dari hasil Mahkamah Konstitusi, hasil dari kong kali kong manuver-manuver yang dilakukan oleh Anwar Usman. Ini runut dan detail disampaikan oleh majalah Tempo. Nah, dan ini juga terkonfirmasi juga dari hasil Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang telah menjatuhkan sanksi berat kepada Anwar Usman. Jadi sahabat Indonesia, saya hanya ingin menyampaikan bahwa pilihlah pemimpin
dengan nurani dan akal sehat. Bukan memilih pemimpin dengan hanya sekedar, oh bapaknya siapa, gitu ya. Tapi harus dilihat dengan jernih. Meskipun bapaknya ini berjasa, bapaknya ini orang hebat, tapi kan ada manuver-manuver yang tidak elok, yang menabrak rambu-rambu. Dan ini benar-benar melanggar tata cara demokrasi yang sedang kita bangun. Demokrasi yang kita bangun tapak demi tapak, brick by brick, membentuk rumah demokrasi yang sangat elegan, itu berusaha diruntuhkan dan kita berusaha kembali membangun kembali. Demokrasi saat ini adalah buah dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu telah memakan korban jiwa. Jangan sampai pengorbanan para syuhada anak bangsa yang menggolkan reformasi ini terbuang dan meninggal sia-sia. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi memaknai pidato dari Ganjar Pranowo ini, saya melihat Gibran memang agak grogi ya, benar-benar grogi, kelihatan panik begitu, dan memang sudah seharusnya. Karena jam terbang, kapasitas, kapabilitas juga belum layak menjadi pemimpin nasional. Belum teruji, belum berproses melalui jalan terjal membatu, tapi dipaksakan seperti itu. Tapi inilah yang terjadi. Tidak selamanya Gibran terus dibayang-bayangi oleh kesuksesan Jokowi. Dia akan berdiri sendiri, dia akan berjalan sendiri. Belum tentu nanti orang akan melihat ini orang ini kok berbeda dengan bapaknya atau apa. Ya wajar, Jokowi berbeda dengan Gibran. Jokowi lahir dari proses yang panjang, Gibran dari proses yang instan, yang dikatakan oleh majalah Tempo sebagai proses yang haram. Ini yang kenyataan yang harus kita akui bersama. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy Seskam.